Liturgi tahun A. Bacaan hari ini berkisah tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi sebelum kita mulai permenungan ini, saudara-saudari, saya mohon maaf kalau latarnya tidak seperti latar YouTuber-YouTuber yang terkenal, yang sudah mampu membuat studio sendiri dan juga peralatannya cukup mumpuni. Jadi kalaupun ada sedikit nanti terganggu saudara-saudari dalam melihat video ini karena misalnya ada suara motor atau suara anak yang menangis, ya saya harap maklum sajalah. Kita mulai permenungan ini. Saya memberi judul permenungan ini Ego Sum Pastor Bonus, yang artinya akulah gembala yang baik. Gembala itu menggembalakan sejumlah besar kawanan domba. Yang menarik bagi saya di sini adalah kenapa Yesus memakai kata baik, bukan kata benar. Ternyata setelah saya baca-baca beberapa sumber di internet, ternyata ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kata baik dan benar. Baik itu lebih mengarah kepada dorongan dari dalam hati yang terkadang tidak selalu benar. Mengapa saya katakan terkadang tidak selalu benar? Karena benar itu lebih kepada soal aturan-aturan, soal apakah itu ketentuan-ketentuan yang telah diterima secara umum. Maka ketika kita melakukan itu, kita disebut benar, orang yang benar. Misalnya kalau kita menjawab sebuah soal dalam ujian atau dalam pelajaran kita, maka yang diminta bukan baik, tetapi jawablah secara benar atau salah, right or false. Nah, itulah sebuah arti kata benar yang saya simpulkan dari beberapa sumber yang saya baca. Yesus justru memakai kata akulah gembala yang baik, bukan akulah gembala yang benar. Dalam konteks bacaan yang kita dengarkan pada hari ini tentunya. Kalau dalam bacaan lain, misalnya dalam Injil Yohanes juga, Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Namun dalam bacaan yang kita dengar hari ini, Yesus memakai kata gembala dan menambahkan kata baik. Akulah gembala yang baik. Berarti ada sebuah dorongan dari dalam hati yang kadang tidak selalu benar secara aturan. Dan itu terbukti dalam kisah yang dilakukan ataupun kisah yang ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana ia juga tidak selalu melaksanakan aturan-aturan yang benar secara hukum Taurat. Ia justru melaksanakan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang ia terima dari Bapa. Maka saudara-saudari, Yesus memakai kata gembala yang baik, bukan kata gembala yang benar. Ada di sana dikatakan bahwa gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Dalam hal ini, seorang gembala yang baik tentulah tahu domba-dombanya itu seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, aku mengenal domba-dombaku. Ada domba yang mungkin juga sebenarnya sudah tidak produktif karena tidak menghasilkan bulu yang bagus. Ada domba yang mungkin juga sangat kepedean karena menghasilkan bulu yang begitu indah dan gagah. Ada juga domba yang merasa dia lebih cantik dibanding domba yang lain. Ada domba yang sedikit bandel karena mungkin dia merasa lebih tahu di mana padang rumput yang lebih baik daripada yang diarahkan oleh sang gembalanya. Ada juga domba yang mungkin susah juga diatur. Ketika diarahkan menuju satu titik tertentu, dia justru memilih untuk mencari yang dia anggap benar. Sehingga kalau kita ingat-ingat apa yang tertulis dalam kitab suci, dikatakan bahwa ada juga domba yang hilang karena berbagai macam domba, begitu banyak domba yang digembalakan, tidak semua juga seperti yang diharapkan. Dan Yesus tahu persis domba-dombanya memiliki karakter dalam arti tertentu ya, yang berbeda-beda. Tapi Yesus bersedia menyerahkan nyawanya bagi domba-domba yang demikian.
inilah yang saya katakan di awal tadi, bahwa antara baik dan benar itu sangatlah berbeda maknanya. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Dia terdorong oleh kasih yang ia terima dari Bapa, dan karena kasih itulah dia terkadang justru, walaupun dia mengerti dan tahu persis domba-dombanya seperti apa, dia justru tetap rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak peduli domba-dombanya akan menghargai itu atau tidak. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam hal ini, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, yang sangat berbeda dengan seorang upahan. Kalau seorang upahan, dia tentu melakukan hal yang benar ketika dia menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ia terima sebagai upah. Ketika ia menjadi seorang upahan, maka orientasinya bukan gembala, bukan domba, tetapi upah yang ia terima. Orang yang demikian akan dengan mudah meninggalkan kawanan domba karena sesuatu yang dia anggap lebih bernilai dari upah yang ia terima. Maka Yesus tadi mengatakan, "Aku gembala yang baik yang berbeda dengan seorang upahan." Seorang upahan, kalau ada serigala yang menyerang domba-domba, dia akan lari dan meninggalkan domba-domba itu dan membiarkan serigala itu memangsa domba-domba tersebut. Mengapa demikian? Karena memang nyawanya lebih berharga dari upah yang ia terima, sehingga para orang-orang upahan ini justru akan meninggalkan domba-dombanya ketika yang dipertaruhkan adalah nyawanya. Lalu apakah ia salah? Tentu saya pikir juga tidak. Mengapa saya katakan tidak? Ketika Anda berada di posisi yang sama, maka Anda pun akan memilih untuk meninggalkan domba-domba itu dibandingkan dengan tetap mempertahankan domba itu sementara Anda kehilangan nyawa Anda sendiri. Tapi Yesus mengatakan dialah gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, walaupun ada di sana serigala, ia tetap bertahan dan tetap mempertahankan domba-dombanya. Luar biasa Yesus sang gembala yang baik itu. Begitu ia mencintai domba-dombanya sampai nyawanya pun, yang bagi kita manusia di dunia ini adalah hal yang paling berharga, bagi Yesus itu pun dia akan berikan karena cinta kepada domba-dombanya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kitalah domba-domba itu. Kitalah domba-domba dari gembala kita, yaitu Yesus sendiri. Kita mungkin sering dalam hidup menggereja atau dalam hidup sehari-hari, kita pun mungkin sering juga menjadi keras kepala, menjadi orang yang merasa tahu segalanya, selalu menyalah-nyalahkan gereja, menggerutu di sana-sini, tidak mampu bersyukur, dan selalu mengeluh dalam hidup bergereja. Kita pun adalah domba yang sama. Domba yang sama seperti yang digembalakan oleh Yesus. Tetapi Yesus tetap mencintai kita. Walaupun kita mungkin begitu adanya, walaupun kita mungkin tidak menghargai kebaikan dari gembala itu sendiri. Maka saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa buah dari sebuah kebaikan adalah pertobatan. Buah dari pengalaman dikasihi oleh Tuhan adalah perubahan dari sikap-sikap yang mungkin penuh dengan keberdosaan menjadi sikap yang baik. Akan sangat ironis sekali ketika kita mengetahui Yesus itu sang gembala yang baik, begitu mencintai kita, tetapi kita justru membalasnya dengan gerutu, dengan caci maki terhadap para pemimpin, para pengurus gereja, dengan tidak mempercayai otoritas gereja, dengan tidak mau taat, dengan sombong, dengan segala keegoisan kita. Kebaikan kita justru salah gunakan, dan kebaikan justru kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam hal ini banyak sekali contoh yang bisa kita lihat. Dalam hidup menggereja pun hal itu terjadi. Teristimewa pada masa-masa COVID atau Corona seperti ini. Kita terkadang memanfaatkan kebaikan gereja, tapi pertanyaan yang patut kita renungkan, apakah kebaikan gereja itu membuahkan pertobatan dalam hati kita? Atau kita hanya memanfaatkan kebaikan dari gembala kita, memanfaatkan kebaikan dari Yesus sang gembala yang baik.
memanfaatkan kebaikan itu adalah sebuah bentuk kemunafikan dalam hidup bergereja. Maka saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga menjadi domba yang baik bagi Sang Gembala baik kita. Jangan menjadi domba-domba yang tidak baik ataupun domba-domba yang kurang berkenan di hati Sang Gembala yang baik. Harus ada dua hal yang saling mendukung dalam hal ini. Ketika kita menerima kebaikan, maka normalnya seorang manusia akan tahu bersyukur, akan tahu memberikan yang terbaik pula, karena ia telah lebih dahulu mendapatkan yang baik dari Yesus Sang Gembala yang baik. Demikian mungkin renungan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Semoga kita pun setiap hari berjuang untuk menjadi domba-domba yang baik. Tuhan memberkati kita.